Saudara sekalian, oke, baik. Bisa kita mulai, teman-teman? Bisa, Bapak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaannya kawan-kawan pagi ini. Ya, waktu kita masih cukup ya. Masih kita sebenarnya hari Senin atau Selasa ya. Selasa, Bapak. Selasa. Selasa, Oke. Bapak. Oke. Deadline-nya untuk upload kapan? Upload kapan ya? Kayaknya Senin tak, Pak. Senin pas satu. Diyakinkan dulu, Bentar, jangan Pak. Kalau di nanti. BLC kayaknya Hamin satu, Pak. Yang di panduan kemarin, sepertinya Oke. tahu saya, Hamin satu. Nanti Berarti diyakinkan Senin. ya, diyakinkan sama Pak Latif ya. Oh, nggih. Oke. Oke, Nggih, Pak. jadi biar nanti tidak ada kesalahan. Ya, baik, saudara sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Bisa kita mulai ya? Baik, Bapak. eh, Bisa. saudara sekalian, kita akan saya sampaikan dulu ya sebelum nanti kita ini sepakat dulu. Kita main presentasi dulu, kita lihat dulu atau kita sampaikan gambaran dulu. Gambaran dulu aja ya. Masih pupung masih hot. Kalau nanti kan sudah lemes duluan. Oke, Pak. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kelihatan ya? Ya, baik. Nah, di materi ini kita adalah persiapan terakhir sebelum seminar laporan rancangan aktualisasi ya. Insya Allah bisa besok kita lakukan dari Selasa. Semoga sampai saat ini saya belum mendapat jadwal ya, apakah bisa mendampingi panjenengan atau tidak. Semoga saja bisa mendapatkan ya, sesuai dengan sama penugasan di awal sebagai coach. Saya bisa mendampingi coach sebagai moderator pada panjenengan. Baik, yang penting adalah kesiapan kita. Kita tidak terlalu urgent banget ketika yang mendampingi jadi moderator saya atau yang lain. Ya. Yang dipentingkan satu, draft RA sudah harus jadi 1 2 hari ini, maksimal besok Sabtu ya. Sabtu malam Minggu itu sudah harus siap. Ya, harapannya kalau sekarang sudah 90%, kita lihat nanti dari beberapa hal yang perlu kita tata ulang ya. Satu, ada 3 hal yang perlu kita siapkan. Satu, draft naskah akademiknya atau draft RA-nya ini harus tertib ya. Mengapa saya menyampaikan harus tertib? Karena teknik kita untuk bagaimana evaluator itu atau penguji terkecoh dengan situasi tata tulis kita. Ya, jadi 3 hal itu: satu, tata tulis di draft naskah akademiknya, rancangan aktualisasi. Yang kedua, slide. Slide itu penting sekali. Maka nanti kalau slide wajah dengan jelek, saya nggak recommended. Wajib hukumnya menjadi slide itu harus keren, menarik, dan bisa menjadikan evaluator itu terkecoh dulu. Penampilan pertama begitu menggoda. Nah, apa naskah akademiknya rapi, rutut, tata letak layoutnya oke, slide-nya tampilannya oke, penampilannya keren, tidak grogi, tidak gugup ya, rinci, runtut, sistematis. Nah, siapa yang nanti nggak akan terkecoh di Farhanto? Sangat mungkin beliau nanti tidak akan banyak mengutak-ngatik draft yang ada di dalam. 3 hal ini yang harus yang harus dipersiapkan oleh teman-teman. Maka apa sebenarnya nanti setelah dengan draftnya sudah jadi, PPT-nya sudah, panjenengan perlu latihan. Oke, baik. Tidak ada yang perlu saya sampaikan lebih jauh, nanti waktu kita habis. Langsung saja ya, teknis pelaksanaan RA. Jadi nanti sesuai dengan perkalan yang 834 itu 2024, kita sebenarnya dihadiri karena kita sistemnya menggunakan model uh, e-learning di RA-nya. Maka semua kegiatan dalam seminar nanti dilakukan dengan cara online, ya Zoom yang kita gunakan dari panitia.
Siapa yang ada di dalam situ? Ada coach, ada mentor, si peserta, dan panitia. Coach saya sendiri mentor. Nanti diyakinkan mentor ya. Urutannya siapa dulu mentor yang kita harus ngalah. Tidak boleh egois ya. Siapa mentornya yang bisanya jam berapa? Nanti Mas Januari dan kawan-kawan bisa disimulasi ya. Teman-teman bisa tanya. Paling lambat Senin pagi. Harus diyakinkan. Yang rawuh mentor itu jam berapa bisanya. Yang di tengah beliau pada sibuk itu waktu yang agak luang jam berapa. Nanti baru diinventarisir. Tidak berdasar nomor urut ini. Jadi kita yang ngalah ya. Peserta yang lain harus ngalah ketika mentor bisanya kapan jam berapa. Meskipun kita sudah ngamal ya. Nah, nanti akan saya sampaikan jam berapa kira-kira semua bisa jalan. Kemudian penguji evaluator yang nanti ditentukan oleh tim dari panitia, tim pelatihan ya dari BDK ya, peserta panjat dan panitia dari panitia yang sekarang ada. Berarti Pak Latif dan kawan-kawan ya, dan Mbak Ima sama Pak Agus ya. Alokasi waktu. Nah, ini yang nanti disimulasikan. Kira-kira mentor itu bisa jam berapa, baru kita simulasi dari sini. Ya. Idealnya, waktu itu 45 menit. Ideal ya. Prakteknya tidak demikian. Praktiknya nanti adalah kita perlu diingat teman-teman. Presentasi nanti alokasi peserta berapa? Dari 15 menit kita cadangkan menjadi 5-7 menit. 5 menit cukup nggak kira-kira? Gimana Pak Lia? Ya, dicukup-cukupin, Pak. Cukup, insya Allah, cukup. Nah, nanti tak kasih tip caranya biar waktu itu betul-betul padat sampai sasaran, tapi tidak banyak kita terbuang. Toksinnya kita buang ya nanti ya. Saya kasih tip nanti bagaimana 5 menit itu bisa runtut tapi juga simple sampai sasaran semua oke dalam arti tercakup. Nah, kemudian testimoni mentor nanti berapa? 3 menit saja dari 5 menit. Kemudian tanya jawab penguji dari 20 kita peras menjadi 7 menit saja. Jadi komposisi kita 5-3-7. Gimana kira-kira? Oke? Nah, kalau coach itu saja 1-2 menit saja cukup. Saya tidak akan banyak ketika jadi moderator tidak akan banyak mengulas, tapi hanya support saja, dukung. Dan karena kalau kita berdebat pun debat di sini saja. Di sana saya happy ending dengan mentor. Nah, jangan sampai yakinkan ya, mentor jangan kontraproduktif dengan peserta. Ini teman-teman tolong diyakinkan Pak Mentor, misalnya kemarin saya terjadi kemarin. Saya sampai gak enak juga dengan peserta. Karena di seminar RA yang minggu kemarin itu Kabupaten X Per ya. Nah, beliau ternyata tidak dihubungi oleh peserta. Pesertanya terlalu, ya gimana ya, belum terbiasa mungkin. Atau takut atau bagaimana. Belum dihubungi, hanya 1 minggu sebelumnya. Sehingga isu-isu aktualnya tidak di-cover oleh kasus bagian baru. Nah, akhirnya kemarin agak terjadi miss. Untung saya berada di tengah. Jangan sampai peserta ini jatuh di depan evaluator. Saya backup akhirnya. Nah, akhirnya bisa running well tidak terjadi masalah yang berarti. Nah, sekali lagi tolong teman-teman ini sebagai pengalaman saja. Kalau saja teman-teman ada yang ya dalam kondisi seperti itu, tolong segera disesuaikan biar tidak terjadi miskomunikasi antara mentor dengan peserta. Jadi kalau rame-rame di luar saja, kalau di dalam sudah kita sudah harus selesai happy ending. Oke? Nah, coach apa perannya sebagai moderator? Biasanya memulai mengakhiri seminar, perjalanan seminar secara efisien. Urutan para pihak seminar dalam rangka ini adalah satu, moderator membuka seminar dan menyampaikan ketentuan seminar. Lalu mempersilakan peserta mempesertakan rancangan aktualisasi. Suara saya kedengaran kan? terdengar, Ya, Pak, aman. ya, mohon maaf saya sedang OTW masalah. Ya, jadi saya harus bisa bagaimana semua bisa jalan gitu. Mohon maaf kalau kurang nyaman.
ketika moderator mempersilahkan mentor menyampaikan dukungan maupun konfirmasi rancangan aktualisasi. Nah, ini yang tugas dari mentor tadi, menyampaikan dukungan maupun konfirmasi. Jadi jangan kontraproduktif. Saya belum tahu, idealnya saya pengennya seperti ini. Nah, kacau nanti. Moderator memberikan menguji, menyampaikan masukan dan respon terhadap hasil. Nanti kita akan sampaikan simulasi. Kira-kira evaluator itu akan mengisi modelnya seperti apa. Nah, kemudian model review dan mutu sebentar dari tim dan peserta. Hanya ini rangkaiannya, sehingga kalau 537 plus 2 berarti eh, sekitar 15 menit lah, 20 menit paling lambat. Kita harus selesai dalam satu sesi atau satu peserta. Nah, nanti di simulasi masih ada. Dan kawan-kawan ya, Bayu dan kawan-kawan nanti tolong nanti disampaikan kira-kira jam berapa dengan jeda-jeda yang seperti itu. Nah, mentor segera nanti bisa siap di bor ya ketika sudah masuk di main room dan masuk di bor ketika satu dua orang sudah selesai. Baik, contoh kisi pertanyaan penguji boleh di screenshot ya, boleh silakan. Seperti ini pertanyaannya. Jadi baca dengan biar nanti tahu prosesnya seperti apa. Boleh disampaikan seperti ini. Oke, ini biar saya waktunya tidak habis. Baca dengan nanti bisa memetakan screenshotnya. Nah, seperti ini nanti sudah ya, biar nanti bisa dipelajari. Oh, kira-kira pertanyaannya begini. Saya harus siapnya begini. Dan ketika menjawab, jangan banyak muter-muter. Hilangkan sesuatu yang tidak perlu. Jadi yang dijawab sesuai dengan pertanyaan saja. Contoh tip presentasi. Di presentasi nanti, teman-teman, Mbak Sari nyaman nggak nih? Oke, Bon. Di presentasi ya. Di presentasi nanti susun slide PowerPoint dengan tulisan dan warna. Jangan terlalu banyak animasi yang berlebihan. Di catatannya ya. PowerPoint bukan copy paste dari Word. Persiapan dengan matang dan latihan. Jadi teman-teman dalam membuat PowerPoint kemarin ada yang banyak, Pak, kalau saya kasih emoji bagaimana? Saya kasih ini bagaimana? Apa gambar-gambar animasi? Nah, jangan berlebihan. Apalagi yang profil diri dengan profil AI misalnya jangan. Nanti nggak bagus itu. Ya. Kemudian PowerPoint bukan copy paste. Jadi jangan nanti dibuat dari Word di copy paste di situ. Nanti akan kita sampaikan berikan model, contoh modelnya ya. Bisa dicontoh nanti nggak apa-apa. Teknis praktis dan kemarin yang saya kasih ini dibuat wah keren. Kau bikin apa tidak berkutik. Baik, pastikan berada di tempat kondisi-kondisi untuk mengikuti seminar. Jadi teman-teman tolong nanti panjenengan cari tempat yang sinyalnya kuat ya. Jangan, Pak, saya kehilangan sinyal atau "Bu, saya kehilangan sinyal. Sinyalnya tidak stabil. Jangan ada kata-kata demikian. Gimana caranya? Kita harus cari sinyal atau WiFi atau paket-paket data yang kuat. Cari tempat yang nyaman. Kalau panjenengan misalnya sedang di kantor, ada beberapa tempat di situ nggak bisa kata-kata hanya ion atau apa. Gunakan headset atau earphone biar tidak mengganggu yang lain atau jenengan juga tidak terganggu ya. Jadi jangan seperti kemarin ada juga peserta ketika berada di ruang umum ya, dia hanya menggunakan biasa, pas ditanya kan tetap dubbing kan suaranya. Nah, ini jadikan tidak nyaman penguji misalnya. Kalau saya sih ya singgung aja nggak masalah. Yang kita pikirkan adalah penguji biar nyaman, jangan sampai nanti membuat suasana gaduh ya. Nah, jangan sampai juga ada perangkat, Pak, laptop saya hang, laptop saya nggak bagus ya. Ini jangan sampai, caranya gimana? Cari
entah itu punya sendiri atau punya yang lain. Yakinkan bahwa laptop panjenengan dalam kondisi baik dan sinyalnya baik juga. Nah, tampil rapi dan percaya diri wajib ini ya. Jangan grogi. Kalau jangan grogi kacau nantinya. Nah, harus tampil percaya diri. Banyak tersenyum dalam presentasi, jangan menggunakan gerak yang tidak diperlukan. Awali dengan salam dan nyapa penguji mentor pun disampaikan. Jadi ketika peserta selanjutnya, misalnya saya sebagai nanti moderator, Mas Jenuri, awali. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kalau kita salam biasa. Bapak penguji, mentor, coach, dan rekan-rekan semua yang kami hormati, bla 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 bla. Itu aja. Lanjutkan dengan ucapan terima kasih atas kesempatan dan misalnya apa? Terima kasih atas kesempatan dan presentasi dalam rancangan organisasi saya dengan judul bla 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 bla. Saya izinkan, saya nama Ahmad Zainuri, jabatan fungsi rural apa, jadi kerja di mana. Sudah cukup itu. Jangan pakai ini dibacakan sampai berjalan, nggak perlu. Jelas nanti. Ya. Sampaikan nanti presentasi apa tadi, sistematis, tegas, tidak terlalu banyak membaca. Nah, hanya apa? Perlu latihan. Di akhir bersampai katakan terima kasih dan etikanya ya. Oke, jangan sampai bagi grup. Setelah simak dan catat komentar serta pertanyaan penguji tadi. Jangan tanya sampai tanya apa tadi Pak? Bagaimana Pak? Ataupun oh saya lupa belum saya catat. Nah, jangan simak, catat, komentar, pertanyaan penguji. Jangan pernah memotong pembicaraan kecuali jika penguji meminta untuk segera menjawab pertanyaannya. Ya, ini seperti itu etikanya. Jangan Pak, saya tuh maunya seperti ini. Bu, saya tidak seperti itu. Begini jangan. Nah, jawab pertanyaan dengan tenang. To the point. Dan jangan berbelit-belit. Jika tidak bisa menjawab, jawab saja dengan jujur. Ah, Bapak atau Ibu. Saya baru sampai ke sana kemarin. Saya terlupakan, saya datanya sudah lega. Atau saya belum terpikir kemarin, mohon masukan, mohon kebijakan, mohon arahan, petunjuk dari Bapak Ibu demi kebaikan rancangan organisasi ini. Ya, gitu. Mohon masukan, mohon petunjuk. Itu penting ya. Ketika terjebak jangan sampai saya belum bisa Pak, saya belum nggak mikir itu ya. Saya Bapak Bapak atau Ibu mohon petunjuk dan dia Bapak untuk kesempurnaan ini. Nah kemarin tiba-tiba ya saya terlupakan mungkin Bapak itu petunjuknya. Nah, gitu. Jadi jangan kita tunjukkan kekurangan kita dengan begitu mencolok ya bahwa kita nggak mampu, jangan, tapi terlupakan. Ya, pada akhir sesi seminar ucapkan terima kasih dan masukan serta mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Silakan ini dikip ya di SS nggak apa-apa. Jadi nanti biar nanti ada simulasi. Kita berhadap Mas Gan, jaringan nanti pakai timer ya. Ketika pakai slide sudah jadi. Latihan di depan jawab-jawab sendiri. Apa yang harus kita lakukan di timer itu kira-kira kelebihan nggak? Oh ternyata kurang. Nah ini ketahuan. Ya, biasanya seperti itu. Kalau yang pakai simulasi mesti tepat. Latihan. Meskipun ya, wah jagung saya. Wah masa kayak gitu aja nggak bisa. Bukan itu masalahnya ya. Kita tadi menyesuaikan dengan waktu. Oke, simulasi benar RA seperti ini nanti ya. Nah ini juga sama. Yang kita menginginkan nilai saya kita itu optimal. Ada urutan, ada 5 ketentuan ini yang harus dilakukan oleh teman-temannya. 5 ini yang harus disiapkan. Nah, apa itu? Ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3. Maka kenapa? Kok sedikit-sedikit bahasanya digitalisasi.
Karena apa? Kita ini amanat dari LAN ya. LAN itu sebagai atasan kita sebagai penyelenggara ya. Itu memang pengen pemerintah menuju smart government ya. Sehingga apa? Yang masih manual, yang masih berbasis konvensional harus diubah dengan berbasis online. Satu. Nah, yang kedua apa? Gagasan kreatif dalam perencanaan kegiatan harus match ya. Gagasan kreatif itu berarti menjawab dari core issue. Harus sesuai, harus tepat ya, harus dalam rangkaian kegiatannya harus sistematis, tidak slack ya. Nah, ini teman-teman harus bisa di gagasan kreatif itu harus bisa diselesaikan dalam waktu aktualisasi habituasi 1 bulan. Nah, jadi tidak elok ketika teman-teman hanya menjawab ya, menjawabnya apa? Menjawabnya ternyata gagasan kreatif itu hanya teoritis saja. Saya punya keinginan seperti ini, tapi tidak bisa diselesaikan dalam 1 bulan. Wah, nggak unik itu. Harus bisa selesaikan dalam 1 bulan. Ya. Kemudian tahapan rencana kegiatan aktualisasi. Ini ada setidaknya harus ada 3 atau 4 tahapan dari gagasan kreatif. Ya. Kemudian dipecah lagi dalam tahapan dalam kegiatan lagi. Yang minimal ada 4 atau 5. Semakin banyak tahapan yang rinci. Rinci dari kegiatan itu semakin keren, semakin bagus, dan semakin aktual. Semakin sedikit ya, kegiatan yang dilakukan dan semakin sedikit dari inovasi atau produk yang dihasilkan atau outputnya, tahapannya semakin sedikit rekap agenda duanya di kegiatan ini. Nah, jadi eh, kemanfaatannya sebuah rancangan aktualisasi itu dilihat akan semakin bermakna ketika tahapan ya, atau di agenda 2 itu direkap kegiatan agenda 2 nilai-nilai dasar berakhlak itu semakin banyak nanti. Itu sisi kemanfaatannya berarti lebih banyak. Relevansi rencana kegiatan dikaitkan dengan aktualisasi agenda 2 tadi. Ya. Kemudian teknik komunikasi. Nah, yang diperlukan teman-teman ini bisa di screenshot juga, misalnya ilmu ITB pengecekan ini yang harus ada dilengkapi. Ya, ini harus dilengkapi. Jika pengen mendapatkan 85 ke atas sampai 100. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada nggak? Cukup sementara? Ya, baik. Penilaian deskripsi codes. Ini nanti seperti ini bentuknya. Nah, pelaksanaan aktualisasi nanti, oh nih, nanti ya, LA-nya, RA, LA. Ya. Oke, sampai di sini dulu mungkin ya. Ini yang terkait dengan tekniknya. Ada yang perlu disampaikan sebelum saya kasih model slide? Belum? Ya, kalau belum, saya tampilkan dulu yang model slide. Nanti di model slide teman-teman bisa kita tampilkan ya model slide dalam pembuatan bahan paparan. Ya. Tentunya nanti seperti ini ya teman-teman. Tidak perlu PPT atau slide itu banyak, tapi cukup nanti yang ada di dalamnya apa? Ada cover identitas diri, profil instansi atau unit kerja. Yang kedua slide kedua, slide ketiga profil dan tusi peserta, misalnya ya. Nah, tabel keempat bisa tabel USG atau APK ya, rumusan isu terpilih. Slide kelima adalah deskripsi isu terpilih yang di dalamnya ada data, fakta, penyebab, dampak, gagasan kreatif, dan keterkaitan agenda 3. Ya, ada tahapan, slide ke-6, tahapan. Nah, mulai slide ke-6 ini, nanti teman-teman sudah menginjak pada tahapan.
Jadi 8 kegiatan itu satu terpecah, satu slide, satu slide, satu slide. Kalau ada 5 kegiatan, berarti 5 slide tambahan setelah deskripsi isu terpilih. Ya, jadi nanti ya, seperti ini akhirnya. Ya, ini contoh simulasi yang 4 kegiatan, sehingga slide ke-10 itu sudah rekapitulasi agenda. Maka nanti yang saya sampaikan, mengapa ada rekapitulasi agenda 2, bagi saya ini penting untuk apa? Keterikatan di penilaian. Ya, rekapitulasi habituasi. Ya, di sini ya. Kemudian rencana jadwal aktualisasi harus ada juga nanti di slide berikutnya. Lalu yang terakhir adalah terima kasih. Oke, ini nanti rancangan model slide. Jangan terlalu membias yang kemana-mana yang tidak perlu. Nah, nanti di dalam pelaksanaan presentasi untuk orient per kegiatan, cukup sampaikan poin-poinnya saja. Di kegiatan nanti, teman-teman bisa menyampaikan orient per kegiatan. Kegiatan pertama, bla 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 bla. Tidak usah dibacakan tahapannya. Outputnya apa? Kegiatan kedua, bla 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 bla. Outputnya apa? Kegiatan ketiga, apa? Outputnya apa saja? Apa di situ? Nanti baru yang lain juga hanya disampaikan hal-hal kecilnya saja, tidak perlu terlalu banyak. Oke, nih, sampai di sini ada yang disampaikan? Silakan di slide-nya, misalnya ini di screenshot boleh. Dan kalau sudah, nanti baru saya sampaikan contoh nyata yang sudah ada dalam bentuk jadi. Mau tanya Pak, Silakan Mas Bayu, Mas Arif. itu yang di apa di serat hijau ini itu berarti nggak usah Pak ya? Ya, tidak usah Mas. Oke, Soalnya tadi malam kan kesulitan yang apa penguatan nilai ya, organisasi ini gimana kayak gitu-gitu tuh Pak. nggak usah. Malam Ya, membuatnya nggak usah Pak ya. nggak usah. Oke. Soalnya yang di contoh yang dengan parengke ini kan ada itunya, makanya Ya, itu yang malam kemarin. membuat. Ah, itu yang versi lama. Ada perubahan Oh, kemarin. Oke, Berarti kalau yang sudah ada nanti dihapus saja, Pak. Sudah ya kalau terlanjur sudah, ya tidak harus. harus. Tidak harus. Enak toh. Oke, oke, oke. Siap. Ya, ada iya. lagi? Semalam pusing yang itu. Jangan pusing, santai saja. Iya iya. Oke oke siap Pak. Eh, Ada lagi? Cukup? Sebentar slide. Nah, slide ini tolong teman-teman cari slide model, jangan buatan sendiri, tapi yang sudah familiar. Contohnya di Canva atau yang lain. Ya, cari slide yang model presentasi. Carinya ya. Slide presentasi. PPT presentasi. Jadi nanti akan mendapatkan yang bagus. Yang kedua, karena kita Kementerian Agama, maka akan lebih bagus warna dasarnya adalah berwarna hijau. Nah, ini terlepas politik loh ya, jangan dikaitkan politik. Karena kita Kementerian Agama tadi. Kalau saya ngajar di kementerian lain juga, misalnya ya di Kementerian Hukum, nah, mereka menggunakan dasarnya warna biru, ya pakailah biru mereka. Berdasarkan kan. Di pertanian, warna dasarnya hijau ke kuning-kuningan, ya sudah pakai aja itu. Slide dasarnya. Nah, oke. Ada yang tanyakan terkait dengan slide? Jadi slide itu jangan bikinan model sendiri yang tidak populis. Cari yang model sudah populis, model Canva atau apa, tapi yang bentuk presentasi. Itu nanti tidak norak. Ada kemarin di saya jadi penguji, wah ngeri ini. Tidak tertata, tidak rapi, kacau, tata layoutnya jelek. Nah, jadi ini apa ya jelek. Nah, teman-teman, perlu saya sampaikan tadi misalnya terjadi perdebatan antara model saya dengan model yang BDK ya. Hiraukan itu.
gunakan yang prinsip itu model PPT yang dari BTK nggak apa-apa daripada jadi masalah. Tapi di BTK itu banyak kekurangan. Profil itu hanya profil organisasi unit kerja. Masuk pesertanya nggak ada, ya kan? Yang kedua, jangan gunakan model yang istilahnya ambigu. Apa? Tidak dikenal dalam Latsar itu istilah pembimbing yang ada arah coach. Ya, saya nggak mau tanda tangan nanti kalau ada istilah pembimbing. Nggak benar. Siapa? Coach. Oke. Kemudian yang ketiga, rekapitulasi rencana habituasi agenda 2. Ini harus ada, tampilkan. Baik di draft maupun di PPT. Jangan menggunakan model yang lain. Ini penting. Itu yang prinsip terus rencana jadwal aktualisasi dan nanti harus ada. Ya, kalau orang lain nggak pakai di project yang lain nggak ada, ya monggo nggak apa-apa. Tapi di saya syaratnya harus ada. Oke, stabil kegiatan dibuat uraian kegiatan per tahapan. Itu satu slide. Cukup? Ya. Kalau sudah, ini saya tutup slide-nya. Saya tampilkan yang model sudah jadi. Ada Pak A. Oke, yang sudah jadi saya tampilkan ya. Kita slide. Sambil saya cari, kalau ada teman-teman yang mau apa, menyikapi, monggo. Oh, ini ada. Ya. Oke. Kenapa? Boleh, 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 boleh. Ya, boleh, Ini ya, yang teman-teman sudah bisa dilihat ya. boleh. Ya, jam 14 juga boleh. Nggak harus. Bisa, Pak. Iya, modelnya seperti ini, judul ya, contoh. Nah, kayak gini nanti ya, Oke. judul, halaman judul. Oke, hanya yang paling prinsip adalah di judul, temanya. Kemudian nama profilnya dengan angkatan jabatan. Nah, di kedua misalnya latar belakang. Ini yang diambil saya Iya. citat dari Kementerian Dalam Negeri ya. Nanti berikan latar belakang. Latar belakang cukup dari dengan angkat dari core isunya. Terus yang kedua gagasan kreatifnya. Nah, ya, itu ya. Itu namanya di apa fenomena gapnya yang diambil. Oke. Kemudian di situ profil tugas dan fungsi panjenengan sebagai JF-nya apa? Kalau penghulu sesuai dengan nomenklaturnya apa? KMA, Permenpan, apa-apa. Tugasnya apa? Kemudian yang samping kanan ini struktur organisasi. Ya, nanti yang sudah ada di situ kan, kutip aja, masukkan. Oke.
Sudah ya, di slide pertama. Slide kedua, tugas dan fungsi jabatan panjenengan apa? Carikan regulasinya. Misal, kalau di sini Permentan RI nomor 21 tahun 2016 tentang jabatan analis anggaran. Nah, itu di atas apa? Kemudian tugas di tim kerja. Kalau jaringan di tim kerja atau dapat tugas lain, sampaikan tugasnya apa. Jadi tugas tambahannya diberikan mandatori dari pimpinan. Nah, baru yang ketiga adalah di katanya isu terpilih, teridentifikasi. Ya, isu identifikasi ini boleh dengan sampaikan. Ketiga kan, tiga ambil. Kemudian nanti tampil USG, kalau yang gunakan USG, kalau APKL, APKL model seperti itu, dan urusan isu terpilihnya. Oke. Dan deskripsi isunya ditampilkan juga ya. Bukti dukungnya apa? Nah, kalau yang kanan itu modelnya di apa? Kaitannya dengan kinerjanya. Kemudian deskripsi isunya ditekankan kembali apa tadi? Apa penyebabnya? Apa dampaknya? Keterkaitan dengan agenda 3 itu apa? Dengan gagasan kreatifnya itu apa? Deskripsi itu diambil dari apa nih? Core isunya. Oke. Nah, sudah ya. Nah, baru di wishbone-nya ditampilkan. Boleh ya, wishbone ditampilkan. Oke. Nah, kalau si visual sudah ditampilkan, slide berikutnya apa? Uraian kegiatannya. Uraian kegiatan ini yang saya maksud tadi adalah per kegiatan satu itu ditampilkan satu slide. Uraian kegiatan pertama adalah melakukan identifikasi dan bla 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 bla. Nanti yang itu dibacakan ketika dengan membacakan di apa presentasi cukup uraian kegiatan pertama melakukan bla 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 bla. Outputnya apa? Dokumen identifikasi indikator kinerja berupa dokumen analisis yang memuat apa keterkait dengan fungsi kerja lain. Nah, hanya itu. Terus uraian kegiatan kedua apa? Melakukan bla 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 bla. Outputnya apa? Rekomendasi pulang dari pekerjaan kita yang berupa laporan hasil analisis. Itu aja cukup. Tidak usah dibacakan tahapannya. Oke, itu untuk nyingkat waktu. Kegiatan ketiga, menyusun draft PowerPoint kinerja dengan pola klasik tentang janjian kinerja instansi pemerintah. Outputnya apa? Draft PowerPoint kinerja dengan pendekatan approach to KT. Itu aja nanti. Uraian kegiatan keempat, habis melakukan asosiasi internal. Outputnya apa? Rekomendasi asosiasi internal. Itu misalnya ya. Kegiatan kelima apa? Pengajian penetapan kerja antar unit kerja. Outputnya apa? Dokumen pengajian penetapan kerja cross cutting. Nah, baru rekap nilai-nilai berakhlaknya. Ini saya sampaikan, ini wajib bagi kita. Kalau yang lain tidak ada, kita wajib di kelompok kita. Ya, nilai akhlak berarti ini kegiatan tadi direkap. Nah, cara merekap teman-teman. Tadi yang saya sampaikan, rekap kegiatan itu per kegiatannya ditulis saja. Per kegiatan ditulis, jadi nanti jumlahnya banyak. Baru timeline apa aktualisasinya, jadwalnya dibuat. Ya, oke. Terima kasih. Sampai di sini ada yang perlu disampaikan, teman-teman? Pak, mau tanya, berarti Ya, itu tadi yang output berarti diringkas jadi satu aja ya kalau yang di PPT nggih. Kalau di yang apa? kalau di filenya RA kan setiap kegiatan ada outputnya, ada keterkaitan sama berakhlaknya. Jadi kalau Nah, yang di PPT cuma diringkas aja gitu nggih. ah, ada, Mbak. Ini lho Pak tadi Ini, ini output ini lho Pak. ya, Ini kan tahapannya 5, outputnya satu. Kalau di iya. apa Kal itu kan? ya, kalau di tahapan berikutnya, kan ada tahapan yang detail lagi kan? Nggih, Nah, di tahapan detail itulah iya, yang harus dikaitkan tadi agenda nggih, tianya. nggih. Ada yang masih terjadi, Miss? Ya ampun. Nggih. Kalau output itu berarti kan barangnya ada sesuatu yang nyata, konkret, bukan abstrak.
Nah, nanti keterkaitannya ini mungkin yang dimaksud ya. Nah, di tahapan ini tadi kan ada lagi tahapan lagi kan, satu Nggih, kegiatan lagi kan. ya. Yang ini misalnya mau ditampilkan juga nggak apa-apa, tapi output yang penting nanti ditampilkan. Gitu, Ge. Nanti Nggih, dihitung dari sini sehingga untuk keterkaitannya di sini. Ada lagi Mbak Lisa? sampun Bapak. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain? Cukup Ya, sama Mbak Nisa, ya? Mbak. Pak, tadi kan seperti pertahapan itu kan outputnya satu, dua ada lagi gitu maksudnya. Itu yang ditampilkan cuma satu saja, gimana? Ya semua, semua. Outputnya Kalau ditampilkan semua. kalau di sini kan dipresentasikan cuma satu, Pak. Nah, ini berarti gini, Mas. Iya, Dari sekian ini, kalau di tahapan pesatu ini, output umumnya apa? Berarti graf pohon kinerja, misalnya. Kaitannya apa tadi? Ini ke penyusun pohon kinerja kan? Outputnya dengan model ini tadi, tahapan ini yang dihasilkan ada apa? Pohon kinerja. Sama ketika tadi misalnya. Lakukan penyusunan pola strategi. Ini kan konsultasikan, mengumpulkan data, menganalisis ini. Diakumulasi jadi satu. Intinya output itu apa? Pertama, rekomendasi pola rating. oke, Pak. Oke, Pak. Ada lagi yang masih miss? Kalau ini Pak, Sama kayak tadi yang pertama. Melakukan identifikasi indikator. Apa kegiatannya ini? Ya, di outputnya apa? Dokumen identifikasi indikator. Jadi antara uraian kegiatan dengan tahapan, dengan output itu harus sinkron. Ya, nanti baru dihitung dari keterkaitan dengan agenda kedua. Nah, kalau ini dihitungnya per unit kegiatan ini nggak apa-apa, Mas. Ya, sehingga apa? Jadi kan mesti melihat, kok ada hasilnya kok berpuluh? Karena ada ini. Melakukan ini nanti ada kaitan dengan agenda ini. Tapi kalau output bisa saja disederhanakan menjadi satu paket kegiatannya dalam kegiatan. Tapi kalau keterkait dengan agenda dua harus rinci. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? ini Bapak, kalau keterkaitan Pak kompeten gitu bisa Pak. Yang keterkaitan Yang mana, substansi Mas? agenda 2. Oh, pasti ada. Semua pasti ada. Ada semuanya 7 ini semua ya. Pasti ada. Coba nanti dirinci lagi. Dilihat. Kira-kira ini ada keterkaitan agenda berapa ya? Iya. Pasti ada, Mas. Nggak mungkin tak adanya satu, dua itu. Nah, Iya. jadi panjenengan rincian di tahapan ini itu perlu didetailkan. Rekodnya rinci. Kalau rinci, jadi kan nanti mesti akan bukan keterkaitan dengan agenda keduanya. Keterkaitan agenda dengan data yang rinci itu pasti nanti ada kaitannya dengan apa? Akhlaknya itu mesti apa? Di unsur apa? Iya. Itu Iya. mesti ada. Bisa Iya. saja lebih dari satu. Bahasanya di sana. Dan ini kadang tidak dicermati oleh teman-teman. Dan panjenengan tanya itu tidak salah. Justru malah menegaskan di mana letak panjenengan masih bingungnya, belum jelasnya. Iya. Nah, jadi orang tanya itu bukan karena bodoh dan tidak tahu, tapi pengen tahu. Jadi jangan dimaknai kayak gitu ditanya kan gampang kan. Oh, jangan ada ilusi kan, jangan seperti itu. Oke, ada lagi, Iya. Mas Pak? Izin Cukup? bertanya, Pak. Silakan, Mas Bayu. Kalau contoh kalimat atau redaksi keterkaitan substansi dengan mata pelatihan agenda 2 itu contohnya gimana, Pak? Kaitan agenda 2. Dulu di draft RA saya ada nggak kira-kira, Mas? Ada nggak, Mas Bayu? Sudah dipelajari belum yang model saya? Model saya itu ketika misal ya, untuk melengkapi yang di buku panduan BDK belum ada, itu gunakan. Itu maksud saya untuk mendampingi di situ.
Jadi bukan untuk menyaingi. Tapi sebenarnya misalnya di latar belakang. Mohon maaf, di informatika itu kan masih luas, ambigu, hanya diisi begini kan gitu. Tapi di tempat saya kan detail di latar belakang isinya nilai yang pertama ini, nilai yang kedua ini, ketiga ini, empat. Gitu kan? Ini yang maksud saya sebagai pelengkap di tujuan misalnya. Tujuan itu apa saja yang ada di situ. Tujuan itu kan harus bisa menjawab dengan kegiatan latsar ini dan terkait dengan rancangan aktualisasi kontinen. Maksud saya yang di tabel itu Pak, di Nah, matriks itu Pak. Itu contoh kalimat atau redaksinya, misalkan akuntabel itu bagaimana itu. oh, bukan masalah itunya, Mas. Kalau terkaitan nanti dikaitkan yang ada di depan ini misalnya. Nah, kalau ini kan rekap yang umum, Mas. Tapi yang dilengkapi paling lengkap itu memang di draft RA-nya. Ini kan sebagai akumulasi saja. Makanya jaringan mesti gambarannya bingung kan. Iya Loh, Pak. di RA saya itu draftnya naskah akademiknya seperti ini. Kok modelnya di PPT seperti ini. Makanya di PPT itu kan tidak sama persis dengan yang ada di slide. Karena slide itu kan tidak hanya menjelaskan poin-poin umumnya saja. Lah, nah, yang tulis di sini rinci, ya kayak fotokopi. Gitu, Ya, Mas. misalnya gimana Pak? Contoh sederhananya Pak, contoh kalimat Ini yang perlu kami sematkan di situ apa seperti yang di layar ini atau bagaimana Pak? bisa saja atau nanti juga dikaitkan. Yang jelas dikaitkan berarti apa? Menjawab, ya. Menjawab dari output, dari identifikasi masalah tadi. Misalnya kegiatan melakukan identifikasi indikator. Tahapannya apa? Melakukan, menganalisis, gitu kan. Kata kerjanya apa? Kata kerja aktif ya. Outputnya berarti apa? Berupa kata sifatnya, dokumen identifikasi. Bentuknya konkret kan? Keterkaitan jadi apa yang mendukung dari output tadi? Adanya keterkaitan dengan target. Jadi sebagai penguat sebenarnya. Nah, nanti coba biar jelas, coba nanti panjenengan biar tidak kita habis waktunya di sini. Nanti kita lihat dulu yang contoh RA. Saya pengen melihat contoh RA yang sudah jadi dulu. Nanti panjenengan yang belum jelas baru nanti ditanyakan di sini loh Pak yang belum kita jelaskan gitu. Ya Pak. Itu ya. Ya Ini Pak. kita sedih dulu ya. Ya, siapa? Ya, baik. Biar nanti waktu kita terbatas masalahnya. Ya kita segera bisa masuk di real ya. Di real kita adalah di contoh yang sudah ada yang sudah jadi. Kita tinggal setengah jam ada ini. Baik, silakan teman-teman. Kalau ada yang terkait dengan contoh simulasinya, RA draftnya yang sudah jadi, boleh ditampilkan siapa? Kirimnya saya boleh, Pak. Boleh, Mas Yan. Ya, monggo. Karena saya di sini juga eh, jadi masuk di kelas lain juga yang persiapan LA nanti. Silakan, Mas. Sampun, Pak, sudah terlihat. Silakan, Mas Jen. Langsung saja, Mas. Belum muncul ya, Pak? Belum muncul? Sudah, 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 Oh, sudah Mas, sudah. sudah. Oh, sudah. sudah. Oke. Oke, silakan, Mas. Ini saya baca atau gimana, Pak? Kita lihat aja, kita lihat Oh, dari lihat aja. Oke. ya. Ini judul, Pak, Jadinya saya ya, oke. optimalisasi kebugaran jasmani siswa melalui implementasi tes shuttle run blip test dalam pembelajaran PJOK kelas 5 di Madrasah Daiyah Negeri 2 Cilacap. Ya, ini Mas, kebugaran jasmani siswa. Istilah siswa katanya dengan kurikulum kita menjadi murid. Oh, berarti kebugaran jasmani murid. Murid,
Iya, gitu lah. Ah, Kita sesuaikan ya. Pak. Kalau dulu kan Oke, dari ada peserta didik, kalau dulu kan pernah. oke. Nah, istilah tulisan tes shuttle run blip test ya, itu kan istilah asing. Gunakan Oke. italic ya, bold tapi yang italic ya, italic ya. Jadi tetap dia Yang tebal tapi di miring. kalau yang Mulai tes itu tuh. asing miring ya Pak. Oke. Ya, implementasi tes ya, shuttle run bit. Nah, itu kan istilah baru, Oke. istilah asing. Maksudnya asing dalam arti pakai penggunaan ini. Belum belum digunakan dalam bahasa Indonesia yang nanti baru jadikan di situ harus ada apa itu pemberian penjelasan ya tes shuttle shuttle run tes itu harus dijelaskan Di apa itu istilahnya dijelaskannya di di latar latar belakang belakang, ya. di latar belakang. Ah, ah, ah. Jadi orang itu nanti ketika membaca sebenarnya di latar belakang ya keren itu ada tiga. Satu, riset gap. Kedua, fenomena gap. Yang ketiga, teori gap. Tapi kalau di sini kalau menggunakan model itu terlalu ilmiah, nanti malah diketahui. Nah, terlalu gali saja. Nah, sesuaikan coba di latar belakang itu sesuaikan yang ada di tulisan saya kemarin, Mas. Yang di format BDK itu kan umum, maka gunakan. Ya. Maksud saya kemarin memberikan itu untuk menjelaskan teman-teman ketika di latar belakang di format BDK masih umum, maka saya jelas dengan saya. Nah, sebenarnya kalau kita lebih jauh, tidak ada format baku dari LAN. Tapi kan kita menghargai, menghormati ketentuan yang sudah dibuat di BDK dengan penyamaan persepsinya. Nah, kalau saja tidak karena itu, ya saya gunakan model format saya, yang bimbingan saya. Tapi untuk dinamisasi, tidak terjadi slide ya, rotasi, atau terjadi permasalahan yang. Nah, di sini nanti masukkan format di misalnya ada 4 kan itu atau 5 di tempat latar belakang saya ya. Gunakanlah format urutan itu sebagai alinea. Oke. Oke Pak. Siap. Nah, tuh. Coba boleh dilihat yang format saya apa di situ. Ada 4 atau 5. Itu berarti alinea yang pertama tentang bla bla bla. Alinea yang kedua tentang misalnya yang berakhlak dulu yang di alat CPNS. Yang kedua berarti apa? Jelaskan konteks permasalahan yang ada yang Anda amati di instansi. Yang kedua, Nah, mengapa isu yang Anda angkat penting untuk diselesaikan. nah itu Yang berarti alinea ketiga, kedua. Itu yang ketiga hubungannya dengan visi misi, kemudian tujuan nasional atau nah, nilai-nilai berakhlak. itu masuk alinea ketiga. Lagi apa? Yang keempat. Tiga Pak. Tiga saja. Lah itu Heeh. nanti ya kan cukup tiga itu tapi dijabarkan. Oke, Oke. siap. Oke. Dalam bentuk alinea. Nggak apa-apa. Kayak gitu aja. Nggak usah berkeliaran kemana-mana. Termasuk isunya penjaringan tadi apa? Shuttle base shuttle tadi. Jelaskan. Mengapa itu penting. Oke. Oke, Pak. Yes. Di situ jelas nanti Mas. Ukurannya jelas. Jadi jelaskan mengapa itu penting. Ya dan angka jelaskan dari ini analisa yang data yang Yana jelaskan kemarin itu dong. Anak-anak tidak kurang gizi atau kurang bugar, kurang terjadi ngantuk di dalam kelas atau tidak bisa menerima pembelajaran yang baik ya. Itu jelaskan atau hasil pengamatan dari Kalau di siapa kemarin? kalau di latar belakang sini saya memasukinya itu berdasarkan hasil observasi. Ya, oke, Betul, bagus. Boleh, itu yang alia oke, terakhir kan? oke, Pak. Ya, Oke. Yang berapa halaman? kedua, Nah, dalam berapa halaman itu? kalau latar belakang itu satu, dua, dua, Pak. Dua maksimal ya. Itu udah baik, maksimal. Ini Jangan cuma lebih dari itu. cuma tadi kurang penambahan yang anu blip test itu tadi. Ya, Eh, tambahkan. eh, Jadi yang di isunya di visi misi terkait dengan itu nanti BIF yang itu dimasukkan. Nanti ada keterkaitan apa? Kemanfaatan dengan organisasi di madrasah jadi di oke, MI Pak. ya.
Kemanfaatnya berarti untuk mendukung pembelajaran yang efektif ya. Siswa tidak menjadi jenuh tidak menjadi ngantuk mereka itu sehat ya. Bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya kan gitu. Penjelasannya Iya. dari psikolog ya. Nah, baru nanti penemuan jaringan kan melalui kemarin pemberian tes-tes tertentu ya terkait dengan kesehatan. Iya. Baru tambahan misalnya dari unsur nutrisi gizi. Nah, dari unsur fisik kan begitu kan Iya, latihan Pak. ini. Iya. Iya, Sekilas itu jangan terlalu banyak diekspos di latar belakang. Itu hanya kecilkan entry point-nya untuk memantau apa evaluator itu terkecoh membaca. Ada apa ini? Penasaran kan? Langsung nanti baru dijelaskan di belakang. Oke, jadi lebih banyak ke antara fenomena gapnya. Fenomena gapnya berarti apa? Dari fenomena yang jangan anggap isu aktualnya, core isunya tadi dijelaskan. Gapnya berarti apa? Penjelasannya antara yang tidak bukan menjadi bukan. Bagaimana treatmentnya? Nah, jadi kan treatmentnya itu nanti sekilas disampaikan di sana. Dalam bentuk rancangan kegiatan itu secara gagasan kreatif sudah dimunculkan gitu loh. Jadi evaluator akan melihat, oh ini arahnya ke sini, oh begini. Gitu. Oke, yes. Tujuan Mas. Sekarang ini teman-teman juga dipahami ya. Nanti kalau nggak cukup kita waktunya ya. Di tujuan ini ada berapa tujuan coba dilihat di sana Mas, di tempat saya. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus, Pak. Di situ ya, dijelaskan Iya. juga. Hmm, Saya dijelaskan juga ini tujuan ya, tujuan umum dan ah, tujuan khususnya ada. ya, oke. Nanti disesuaikan ya. Tujuannya berarti untuk bla 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 gitu ya. Tujuan khususnya Iya. berarti lebih detail dan spesifik atau lebih lebih praktis ya. Kalau umum ya masih sifatnya umum tadi, general ya. Oke, next. Bawahnya Manfaat manfaat. Di manfaat eh, di penulis atau peserta latsar dan bagi instansi, Pak. Oh, instansi ini salah. boleh. Profil peserta. Oke, tampilkan profil peserta juga ya. Ini, Pak, ini sudah, Pak. Ini profil Nah, madrasah yang pertama. ya, Ini oke. seperti ini bentuknya, Oke. struktur organisasi, Ya, terus visi misi, nilai-nilai organisasi. Nah, ini ya, profil peserta, Pak. oke. Ya, Ada siap. data diri, latar belakang pendidikan, terus jabatan, Boleh. Ya, terus kalau uraian jabatan, tugas, boleh, ya. boleh. Siap. Kalau Terus jabatan nanti dikaitkan dengan regulasi terbaru, ya. Apa tugas baru misalnya? Itu di situ menyitir dari apa per apa Permendikbud atau Permenak atau KMA, nah, atau apa? Nah, dari regulasi yang terkait di situ. Regulasi itu ketentuan perundang-undangan, acuan yang dibuat standar eh, apa eh, dibuat standar dibuat acuan dalam eh, kita sebagai ASN atau PNS mengambil sesuatu ya, dibuat langkah kerja atau langkah kegiatan itu regulasi. Peraturan misalnya dari undang-undang, PP, ya, PMA, KMA, SI, ya itu kan. Nah, kalau TD Kementerian lain juga sama. Di guru olahraga itu misalnya kan, itu regulasinya dari mana? Nah, diambilkan, coba dicari. Nah, nanti disetirkan, dikutipkan ini di baru situ. Ya, ini baru seperti ini, berarti masih kurang itu ya, Pak. regulasi. Ini kurang regulasinya, cuma anu rincian saja. Saya Ya, adalah merupakan seorang sementara Abang Penelitian dengan penempatan di NIM 2. kurang, Kan kurang. saat ini Cep, guru ahli pertama, guru penjasa ya, orkes. ya, carikan di sana. Jadi jangan ngerti. Oh, jadi guru olahraga itu
regulasinya ketentuannya inilah. Ya, gitu. Oke, next. Bapak. Oke. Uraian tugas pokok dan fungsi, Ya, oke terus nanti ya. Terus, motivasi mengikuti latsar. Yang bab 3 adalah rancangan bab 3. aktualisasi. Nah, itu nanti editing. Terus Ini terlalu agak masuk banget ya, tapi sudah bagus sebenarnya layoutnya. Ya sudah nggak apa-apa. gimana Pak? Layoutnya sudah bagus layoutnya. Nah, Deskripsi isu. Ini isu nah, pertama. ya, Oke. oke. Ya, terus Isu isu kedua, kedua sudah. isu ketiga, Terus lanjut. isu keempat, Hmm. Jadi 5 isu ambilnya. kelima. 5 Pak. 5. Terus ini penetapan core isunya, ini apakah L-nya? Hmm. Nah, kalau di dalam tabel spasi Oke, Pak. cukup satu aja, dibuat spasi satu, jangan 1,5 atau 2. Nah, kalau Kelebaran nggih, nanti diperbaiki nih Pak. satu. Yang kedua, Nah, tulisnya fontnya jangan font yang sama dengan yang di luar tabel, oh nggih. lebih kecil. Kalau Misalkan di di luar 11 ini 10 ya. ya bisa. Kalau di luar misalnya pakai Tim New Roman 12 disuruh kasih 10 nggak apa-apa, nggak kecil. Oke, terus 1 apa 11 boleh. Yang jelas jangan samakan terus Berarti kita memasuki. terkait dengan tulisan kita pakai Arial Arial saja kan Pak, yang sesuai dengan ketentuan yang di panduan Ya, BDK. padan BDK pakai RL berapa Nggih. itu. Ya, gitu aja. Ini APKL-nya, terus ini USG-nya, Ya. ini deskripsi urgensi, serius, Nah, itu serius dan ground. ya sebenarnya. Nah, kita Pak. bicara sebenarnya ya. Tidak harus menggunakan APKL dulu, harus 5, nanti baru disetel jadi 3, 3 menjadi 1, jadi core issue. Tidak. Bisa menggunakan, kalau kemarin kita sampaikan di agenda 1 kan, atau di kucing saya tegaskan. Kalau di situ kita menggunakan model, eh, terkait isu itu terkait dengan kualitas, berarti kita menggunakan APKL. Kalau isu terkait dengan prioritas, gunakan USG. Cukup gunakan 1 sebenarnya. Kalau gunakan 2, Pak, ya monggo. Tapi kalau saya lebih cenderung gunakan salah satu saja. Tidak ada ketentuan harus 5, harus apa gunakan 2 model pendekatan. Tidak harus. Ini prioritas top cukup ya Pak ya. Ya, kalau jenengan berarti kualitas atau mutu atau prioritas kira-kira. Prioritas Pak. Nah, kalau prioritas gunakan USG cukup. Kalau terkaitan dengan peningkatan mutu, berarti gunakan APK cukup. Ya. Sekali lagi, saya tidak mau berdebat. Kalau menggunakan kedua-duanya, ya monggo. Tapi harus core isunya mengarahnya satu, tetap sama, sinkron. Gitu. Jangan sampai di APKL ada A, di apa USG ada B, yang A tidak ada, ya hilang itu, tidak sinkron. Ini yang kita khawatirkan. Next, itu jangan diperdebatkan jauh. Ya, berat Cak Nun itu kan jangan diambil utangnya atau isinya, kan begitu. Kita ambil yang isi. Jadi jangan terkecoh dengan sesuatu. Ya. Oke, next. Udah ya. Nah, kayak gini aja Mas, kecil-kecil. Apa spasi 1. Oke. Yang ada di dalam spasi. Ini Kemudian, analisis Fishbone-nya. Fishbone itu dibuat gede yang agak bisa kebaca. Jangan hanya Oke. sebagai kayak formalitas. Ini kurang kurang gede ya Pak. Ya asal bisa terbaca sudah dianggap begitu. Kemudian dicucuk ini mulutnya itu pernyataannya berupa negatif kan? Itu apa itu? Mas? Negatif menurun Pak. Oh ya, oke, itu udah negatif. Jangan sampai itu di positif, harusnya positif nggak ada isu aktual berarti Oke. tidak ada yang harus Oke. dibahas.
Next, gagasan kreatifnya apa? Ke bawah Gagasan Cahyo. Ah, ya, next ke bawah. next. Ini gagasan dan pemecahan isu, Pak. Gagasan kreatifnya ya optimalisasi kebugaran jasmani siswa melalui implementasi tes satuan blik tes pada siswa kelas 1 di Madrasah IPI Negeri Oke, 2 Cilacap. next. Terus. Nah, coba terus ke Apanya, bawah. Pak? Nah, Oke, ini. oke. Ini Oke. matriknya. Ya. Kegiatan. Nah, ini dibuat per halaman aja. Nanti ya, kegiatan satu ini kegiatan. Nah, langsung di bawahnya nanti kita buat model model kayak model slide, tapi ini satu halaman per kegiatan. Biar beda tidak cuma tidak kayak gini di slide. Ini mohon maaf, ada di Oke, kelompok lain yang menggunakan kayak kita sih di copy paste di dalam slide. Saya mau ketawa itu, tapi ya kasihan juga orangnya abangir. Nah ini oke, sampai terjadi di kita ya. oke. Saya kasihan juga sebenarnya. Kenapa nggak dikasih model slide-nya? Nah ini Mas Mbak, ini mau mengingat ya, jenengan kalau tidak bisa membuat slide yang bagus, minta tolong teman saudara atau apa. Nah, saya ora ono, udah ndak no we. Biar tampilannya keren nanti. Ya, boleh Pak, boleh. Atau minta tolong ke AI. AI itu buat slide. Itu kadang lumayan bagus itu. Tapi tetap diedit, jangan langsung copy paste dari saya itu. Ya. Wagu nanti gak kebaca. Lucu. Oke, kegiatan ini kemudian nanti dihitung ini tadi ya Mas. Output, tahapan ini Ah, ya. sudah dihitung, Pak. Nah, ini yang harus dirinci nanti. Ya, dihitungnya nanti di sini menjadi jumlahnya ada berapa itu dari agenda 2 nilai-nilai hasil akhlaknya. Berarti kegiatannya tadi ini kan jadi satu gabung ya Pak ke bawah, Pak. Ini per kegiatan satu halaman halaman saja Kalau bisa, saran saya. kalau Tapi bisa. kalau enggak ya enggak masalah. Yang Oke. penting rapi. Oke. Kalau seperti ini, Pak. Ini Terus. kegiatan satu A apa? Tahapan kegiatannya ini satu, dua, Nah, tiga. di tahapan kegiatan yang perlu saya tegaskan, teman-teman harus sistematis. Oke, harus sistematis artinya membuat konsultasi awal. Itu ya di awal. Maksudnya pertama membuat alur draft ini misalnya produk ya rapas. Hasil evaluasi ditaruh di kegiatan ketiga, padahal di 4 masih ada. Nah, ini harus dilihat kembali. Ini yang penting dari core issue. Dari core issue gagasan kreatifnya, di gagasan kreatif tahapan kegiatan, kemudian rinci lagi dalam bentuk apa? Dalam kegiatan dan tahapan kegiatannya itu harus rinci, harus detail kalau bisa dan sistematis itu urut. Nah, kalau itu bisa dilakukan, wah keren Anda. Nah, ya cukup. Ini untuk Ini teman-teman kegiatannya. yang lain. Nah, gitu ya yang saya Bawah ini lagi, Pak. tekankan. Oke. Ya, nanti dilihat lagi ya. Jadi harus sinkron. Jangan sampai jaringan misalnya copy paste dengan yang lain, akhirnya nggak ketemu yang match ya. Itu waktu nanti. Jadwal, Pak. Oke, di jadwal. Nah, ini nanti disesuaikan dengan yang ada di BDK. Jadwalnya ya. Masing-masing angkatan, masing-masing periode kalau angkatan sama. Misalnya ini kita di angkatan 65 ya. Dengan angkatan 62 sama. Tapi kalau dengan ini sesama periode, satu periode sama. Kalau dengan angkatan 53 misalnya beda. Karena apa? Periodenya beda. Ya.
Nah, nanti acuannya pada tadi di jadwal di kita tanggal berapa, tanggal berapa. Nah, itu nanti dipecah, diaktualisasi 4 pekan misalnya ya. Itu nanti pecah dimasukkan di sini. Oke. Kalau di jadwal kan kita mulai tanggal 15 sampai tanggal 25 November, Pak. 15 Ya, Oktober sampai 25 November. nah Itu itu kalau di jadwal. ya dipecah berarti. Nah, itu pemaknaannya, teman-teman ya. Pemaknaannya adalah dilihat bukan ukurannya pekannya, tapi ukurannya hari aktif pembelajaran. Misal ya, Ahad, Minggu itu tidak dihitung, tidak dihitung. Makanya nanti, Pak, ini katanya 4 minggu, kok ini 6 minggu. Jumlahnya katanya 30. Ini kalau tak hitung jadi 36 misalnya. Ya iya karena minggu dihitung atau hari libur. Padahal kita nggak berhitung kan gitu. Gitu ya. Nah, dari urian tadi dipecah menjadi penjaringan di kegiatan menjadi berapa itu aja rasionalitas. Oke, ada lagi? Terus ini kalau mau tanyakan ini kendala terkait dengan kendala, Pak. Terkait dengan Nah, kendala ya, ini kan kita kan belum melaksanakan ya. Berarti kan kita betul. antisipasi berarti ini Ya, mitigasinya. Ya, mitigasi ya. ya. Jadi kemungkinan yang jadi kendala kita apa? Misalnya Hmm. ada ya saya kadang ya geli-geli lucu ya. Mohon maaf, saya bukan menyinggung ya. Ada teman yang pengen digitalisasi pembelajaran di sekolah madrasah X ya. Madrasah kita tanya, Mbak, itu madrasahnya ada misalnya pembelajaran melalui kita online gini-gini nih. Itu nanti yang diajaran dia apa? Siswa. Siswanya di sekolah menggunakan nanti pakai apa? Pakai media online Pak gini. Nah, kalau begitu di madrasah punya LCD tidak kan PPT slide itu kan Pak nggak punya Pak, hanya punya 2. Siswanya berapa? Ini kelasnya berapa? Nah, kalau begini nanti apa bisa? Ya kedua, kalau itu berbasis online, siswa sasarannya siswa ya. Apakah siswa bisa menggunakan HP di madrasah? Tidak boleh, Pak. Nggak boleh, nggak bakal bisa. Caranya caranya ini. Bingung dia. Nah, akhirnya ini ide dan kreatif bagus. Nah, sangat support itu ideal, tapi realisasinya sulit. Ini yang harus dirubah. Jadi harus berubah di gagasan kreatif itu menjadi nyata, bisa dilakukan dengan kondisi yang ada. Itu akhirnya saya sampaikan. Dirubahlah ini. Tapi kayak gitu kadang ya tergantung orang, ada yang welcome, ada yang tersinggung. Loh, saya kalau jadinya pengen baik ya harusnya begini, nggak boleh tersinggung, nggak usah merasa kok saya dipojokkan, nggak perlu. Ya, harus realistis bisa dilakukan. Jadi ketika jadikan membuat gagasan negatif disesuaikan dengan tadi, makanya ada mitigasinya tadi. Gagasan itu bagus, tapi kendala kita di sini. Nah, nanti misalnya, sampai saya ada rekomendasi, Pak Kepala, Pak Mentor, mohon izin, ya, mohon teman-teman diberikan fasilitas untuk ini. Oh iya Pak, nanti saya usahakan gini. Ya akhirnya saya yang lobby sebagai coach ya. Contoh. Bukan apa ya, tapi ya, gagasan kreatif harus bisa direalisasikan sebagai model meskipun belum semua kelas. Nah, ini saya tekankan teman-teman untuk ambil yang lebih spesifik gitu. Misal jangan semua MTS misal. Ada misalnya itu dilakukan untuk semua kelas. Apa mungkin ini ya dengan waktunya dan bisa dilakukan model ini. Jadi apa? Ambil sampel saja. Oke. Tahapannya ini terlalu luas ya dan bisa selesai enggak? Enggak bisa, Pak. Ya udah jangan. Misalnya arsiparis ya, penyuluh penghulu pengen mengarsipkan data akta nikah. Ini kemudian diambil semua, nggak mungkin selesai kan? Akhirnya apa? Disinkronkan, disederhanakan. Dari berapa? Hanya 2 tahun, 3 tahun. Bisa ini selesai? Bisa. 10 tahun Pak, bisa. Nah, ya nggak mungkin. Bisa nggak bisa Pak. Nah, kalau nggak bisa, sederhanakan. Gitu. Oke, ada lagi? Cukup? Metriknya ini, Pak. Metriknya
Nah, itu dihitung dari tadi di materi Ya, tahapan kegiatan ya ini sudah disesuaikan. saya hitung, Pak. Cuma di eh, kegiatan kelimanya itu berorientasi pelayanan itu nggak ada. Ini nggak apa-apa. Cek, Apa harus cek, ada semua, Pak? dicek lagi. Oh, Tambah gitu. di rekayasa di rencana kegiatannya. Oh, gitu. Berarti Begitu harus kalau harus ada. ada semua ya, Pak. Kalau Siap, Pak. usahakan tak aja nih. Makanya Iya. disiasati tadi. Kalau kurang ya Mas Bayu ya, siasati di kegiatannya di Rijan itu sehingga ada di unsur pelayanan apa kira-kira direka apa ada oh ini masukkan gitu. Gitu jangan. Oke. Ada lagi Mas? Terus terus terkait dengan jadwal kegiatan yang di formatnya Bapak kirimkan itu jadwal kegiatan kan di bab 4, Pak. Itu Ya, di bab sendiri. Itu enggak, seperti itu dinaikkan aja. Dinaikkan aja. dinaikkan ya. Ikuti formatnya diikuti modelnya Oh, PDK. oh gini. Berarti saya sudah sesuai nih, Pak. Ya. Dimasukkan Ya. di sini. Kalau tidak ada bab 4 jangan lakukan. Oke. Untuk bab Oke. 4-nya itu penutup, Ya, oke. terus daftar Terus pustaka. daftar pustaka harus wajib wajib ada ya. Ini Jangan Pak sampai sudah, tidak. Pak. Oke, sip. Sudah, Pak. Selesai. Siap. Terima Oke. kasih. Oke, sama-sama. Ada teman-teman yang lain yang mau ditanyakan sekilas masih ada beberapa menit. Saya keburu masuk di kelas lain ini. Ya nanti kalau ada sesuatu yang urgent nggak apa-apa. VA meskipun agak lambat saya menjawab. Kalau pas Iya, saya Pak. repot kayak gini ya mohon maaf jangan. Wah Pak Murs nggak respon. Enggak. Saya masih jawab nanti kalau pas saya kadang ketumpuk-tumpuk itu kadang nggak kebaca. Baru Jadi, temukan boleh bimbingan lewat WA berarti Pak ya. silahkan tapi anu ya low respon ya. Kalau pas saya repot tak jawabnya agak ini. Monggo Ya, nggak apa-apa. ya misal dikirimi filenya minta bimbingan apa yang dicoret yang mana gitu. Saya kira ini secara umum ya kalau jenengan sudah mengikuti teman-teman dari alur yang saya sampaikan tadi, insya Allah tidak banyak eh, kendala. Satu di core isu, kemudian di gagasan kreatif, di rancangan kegiatannya, detailnya, kemudian mitigasinya dan sebagainya sudah selesai. Insya Allah tidak ada sesuatu yang direpotkan. Yang kedua tadi model bagaimana teman-teman ini membuat skenario. Skenario yang tadi saya sampaikan. Slide bagus. Draft naskah gambarnya rapi. Dah tampilan. Jangan grogi, jangan khawatir, nervous. Ini harus dihilangkan. Yakinlah Anda itu orang-orang potensi. Ada orang-orang pintar. Ya, pede aja Mas Arif ya. Anda itu orang-orang pintar. Ya. Jangan merasa kecil. Sebenarnya kalau nanti sudah action betul. Oh kayaknya kayak gitu ternyata ya. Mesti kayak gitu. Makanya Iya, teman-teman Pak. kan yang ketemu klasikal, ketemu saya mesti ngekek. Tadi bergojekan saya, habis gojekan saya. Pak, ternyata kayak gini. Pak Ulus lebih heboh. Kocak ya, udah. Gitu. Kalau ada yang teman-teman mungkin dilihat di story saya mesti kakak gitu. Ada yang ngiri juga. Pak kemarin kenapa? Ya di kelas saya nggak ada itu. Ya santai, sampean aja nggak mau ketemu. Oke, gitu teman-teman ya. Cukup ya. Ya, terima kasih. Satu lagi, Pak. Apa Mas? Selain PPT yang disiapkan kita itu ngeprint di print juga perlu di print juga nggak itu, Pak? Gak usah di Oh, print. nggak perlu ya? Nggak ketemu gitu. Oke. Nggak usah di print ya. Iya, Pak. Yang penting naskah akademik itu ditata yang bagus layoutnya. Mas Zen sudah cukup bagus tadi di penataannya itu bagus. Tinggal nanti slide-nya PPT coba dilihat nanti. Iya, Pak. Nanti misalkan kalau slide PPT-nya sudah jadi kita itu dikirim ke Bapak untuk dikoreksi bisa, Pak? Ya boleh lah. Atau dikirim ke grup saja itu loh. Oh, ini Grup punya saya, ini punya ya ini nanti sambil Bapak kalau sudah ada waktu sambil boleh. Ya dilihat. Oh, ini bisa. gimana? Oke, nggak apa-apa. Kalau mengikuti pola saya nanti tak kirim ya. Yang model tadi tak kirim. Nggih, Pak. Ingatkan saya Tolong kalau Ya, saya iya lupa. Pak. Siap. Iya, Tunggu. Pak. kirim Ya. contohnya, Oke, Pak. contohnya, Pak. Nanti ingatkan kalau lupa ya. Iya, Nggih, Pak. Pak. Siap, Kadang saya Pak. kelupaan kegiatan beruntut itu kadang lali. Sibuk banget. Oh, Iya, yo Pak. sok sibuk wae. Gitu guys, semangat.
Sukses selalu. Nggih, Ya, Pak. Keren. Oke, Kasih Pak. terima kasih Bapak. Pak. Ya, Pak. Sama-sama. Matur Ge, nuwun. sama-sama. Ge. Selamat, sukses selalu. Jaga Amin. kesehatan, jangan sakit Iya, ya. Pak. Iya, Pak. Oke, Nggih, Amin. Pak. Insya terima kasih. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Allah wabarakatuh. wabarakatuh. Jendek ya. Iya. Nggih, Ya, Pak. Iya, Pak. Pak.